akan terus memperhatikan kita di setiap detik napas hidup kita. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa tadi malam Bapak Pendeta kita menghubungi saya bahwa dia kurang sehat. Jadi dia menyuruh saya untuk berkhotbah hari ini. Saya berpikir apakah Bapak itu mungkin kecapean karena mengurus ibu itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup keluarga hambanya, kita berdoa nanti agar Ibu Pendeta Silain dan juga Bapak Pendeta Silain tetap stabil kesehatannya, kuat untuk menjalani hari hidupnya dan Tuhan menyembuhkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita terima firman Tuhan hari ini di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal yang 126 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah ditemukan firman Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama. Sudah ditemukan firman Tuhan? Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mengumpulkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, bersuara dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini adalah di kerajaan Allah tidak ada benih dan air mata yang terbuang dengan sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan melihat bahwa semua orang percaya penuh dengan air mata. Bahkan ada orang yang tetap kuat terus dengan air matanya yang berurai, tetapi banyak orang yang mundur teratur karena tidak kuat mengikut Tuhan. Nah, saudara, pernahkah saudara konsisten terus berdoa, tapi apa yang saudara doakan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan? Pernahkah saudara sakit, lalu saudara berdoa kepada Tuhan, saudara tidak sembuh, bahkan ada mungkin yang sampai hari ini penyakitnya berlanjut? Pernahkah saudara mengalami ketika saudara mendoakan anak-anak saudara untuk mempunyai sikap yang lebih baik, namun semakin bandel dan tidak bisa diatur, lalu saudara kecewa dan saudara tidak berdoa lagi? Atau banyak mungkin persoalan hidupmu yang sampai hari ini belum selesai, terus semakin bertambah dan bertambah-tambah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini dikatakan adalah nyanyian ziarah Daud. Daud seperti menubuatkan, karena Daud ada beberapa ratus tahun kemudian baru terjadi pembuangan Babel, saudaraku. Bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan ketika mereka pulang dari Babilonia, saudara. Mereka pulang ke Yerusalem, menjumpai rumah mereka sudah hancur, semua ternak domba mereka tidak ada dalam kurungan, semuanya hancur. Mereka membangun dari awal kembali, saudara. Nah, tapi inilah yang dikatakan oleh Daud, bahwa saatnya akan tiba, saudaraku, bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku, apa itu menabur, saudaraku? Menabur apa di sini dikatakan oleh Raja Daud? Menabur di sini, saudara, adalah ketika saudara sedang bergumul. Saudara terus bergumul tentang seseorang atau tentang hidupmu, saudara. Atau mungkin saudaraku sedang berjuang. Saudara sedang berjuang bagaimana anak-anakmu
bisa mencapai kuliahnya, sekolahnya sampai kemana kita nanti bisa mau sekolah. Engkau kesana kesini untuk penting saudara mencari uang. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada juga orang yang berjuang dari sakitnya. Ada banyak hal yang sedang saudara lakukan dalam hidup saudara. Engkau sedang mendidik anakmu, apapun yang saudara lakukan, itu adalah sedang menabur. Lalu saudaraku, air mata itu apa? Air mata itu adalah kelelahan. Engkau melayani Tuhan mungkin, tapi engkau diejek, dicaci. Engkau sedang berjuang untuk anak-anakmu saudara, tapi malah anakmu lebih besar suaranya daripada engkau. Itu air matamu saudara. Engkau sedang berjuang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk masa depan kehidupan rumah tanggamu lebih baik. Atau engkau sedang berjuang suamimu hari ini dan sebelum-sebelumnya tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Atau istrimu barangkali tidak berubah sikapnya, engkau sedang bergumul memperjuangkan itu. Itulah air matamu yang sedang engkau kerjakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang engkau tabur hari ini saudara? Apa yang sedang kau taburkan hari ini dalam rumah tanggamu atau pribadimu saudaraku? Mungkin anak-anak muda sedang berjuang, sedang menabur benih, berusaha sebaik mungkin dia boleh melanjutkan kuliahnya, melanjutkan studinya. Atau anak-anak SMP, SMA sedang berjuang untuk mengikuti ujian supaya dia nanti naik kelas dan tamat dari SMA barangkali saudaraku. Saudara sedang menabur, saudara sedang berusaha. Ada perjuanganmu saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi dalam taburan itu saudaraku, apa yang kita lihat hari ini yang mau kita pelajari saudaraku, ada 3 poin yang mau kita bahas hari ini saudaraku. Yang pertama saudaraku, menabur itu ada air matanya. Puji Tuhan. Menabur itu harus ada air matanya saudaraku. Hari ini saudaraku, kehidupan kita sedang berhadapan dengan apa yang kita lihat di dunia ini saudara. Engkau sedang menabur, engkau sedang berjalan saudara, engkau sedang berusaha. Tapi lakukanlah terus, sekalipun engkau menangis. Engkau bisa mendoakan sesuatu pergumulanmu tentang hidupmu, apapun masalahmu Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita punya taburan yang berbeda-beda. Saya dengan bapak-bapak di sini, bahkan hamba Tuhan di sini, beda taburannya. Apa yang sedang saudara tabur? Perjuanganmu apa sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Engkau melihat tidak ada hasilnya sampai dengan hari ini. Bola saudara Sumonondo, amin. Perjuanganmu belum sampai saudara. Engkau sedang menangis. Tapi ketika saudara sedang berjuang hari ini, lalu engkau menangis dan menangis Bapak Ibu Saudara, tapi tetaplah engkau menabur dan menabur. Puji Tuhan. Kerjakan taburanmu saudara, karena setiap taburanmu itu tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Dia akan bertumbuh bagai biji sesawi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika engkau menabur kebenaran Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini saudaraku, engkau sedang menabur benih kerajaan di kerajaan Allah. Dan itu tidak terbuang dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Air matamu itu ditaruh di dalam tirta Tuhan, disimpan dulu. Saudara, saya yakin saudara, anak-anak Pentakosta hari ini sedang menabur dan penuh dengan air mata. Dan semakin saudara menabur dan mengeluarkan air mata dalam hidupmu saudara, kekecewaanmu sekarang kau rasakan.
rasa capekmu dalam mengikut kebenaran itu kau rasakan hari ini, saudara. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semakin engkau lelah dan engkau penuh dengan air mata, namun engkau berjalan terus Bapak Ibu Saudara, maka disitulah sebenarnya saudara akan tahu bahwa saudara benar-benar dekat dengan Tuhan. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya ke Pentakosta, saya tidak pernah berdua dengan keluar air mata. Dan mungkin karena ajaran di tempat yang berbeda, saudara. Mereka tidak mau mengajarkan konsep ini, saudara. Saya tidak akan pernah berdoa waktu itu, saudara, dengan keluar air mata. Tapi begitu masuk di Pentakosta, saya tidak mengatakan bahwa gereja yang lain jelek, tidak. Tapi memang real. Ketika masuk dalam denominasi Pentakosta, saya mulai merasakan hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat diri saya ini siapa Tuhan? Kenapa saya hidup? Dan kemana tujuan saya? Saya berjalan ke sana kemari sampai di Pulau Batam ini nasihat. Ketika saya semakin mengikut orang-orang Pentakosta, saya duduk di sana mendengar orang berdoa, orang menangis. Lalu saya lihat kehidupannya Bapak Ibu Saudara yang berdoa tadi. Upara doa yang berdoa. Upara doa yang berdoa saudara. Tapi mereka tetap berjalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mulai menyembah Tuhan dengan serius. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semakin saya dekat dengan Tuhan, saya tidak sadar Bapak Ibu Saudara, ada air mata saya yang keluar dari mata saya. Saya menangis, saya berpikir, kenapa saya sampai menangisnya saya berpikir, kok bisa-bisanya saya menangis? Saya seketika itu malu Bapak Ibu Saudara. Ibarat jual momen menaruh hidupku. Waktu itu persekutuan muda-mudi Bapak Ibu Saudara. Maklum cewek-cewek cantik-cantik Saudara. Juga yang lakukan itu. Nawaru bayon layon. Ibu lain. Saya tidak berpilih lagi Saudara. Di depan orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, saya tidak malu-malu untuk menangis Bapak Ibu Saudara. Saya mengeluarkan air mata, tiba-tiba Saudara terkasih di dalam Tuhan. Karena apa? Saya merasakan sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Saya merasakan begitu intimnya doa saya tadi dengan Tuhan, sampai air mata saya keluar. Bapak Ibu Saudara, jangan malu Saudara berdoa menangis. Biar orang mengejek-ejek engkau Pentakosta partangyangi. Nasi tangisi, kalian tokinnya bertepuk tangan dan Saudara jangan malu Saudara. Jadi semakin Saudara enggak pernah mengeluarkan air mata, saya percaya dan saya yakin Saudara, hubungan Saudara memang ada dengan Tuhan. Tapi hubungan Saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan, Saudara pasti menangis. Ikut tangis dojon mana persiap. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Apa artinya menangis itu? Menangis itu buktinya Saudara tidak mampu lagi mengemis kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, belas kasihannya daripada Allah. Asima jaruham Tuhan, urupiau Tuhan. Bantu saya Tuhan. Makanya kita minta tolong sampai nangis kita. Mulai minta tolong kita tujuan sampai tangis. Nah, nanti dulu. Sudah. Ikut semua di nama Tuhan. Puji Tuhan. Ikorodi lutan nama puji Tuhan. Ikorodi lutan nama Tuhan. Dapat apa yang berani? Saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Jadi jangan saudara berdoa saudara di rumah hanya sekedar bangun pagi, bla 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 Tuhan begini dengan doa yang singkat, lalu saudara pergi mandi dan lain sebagainya. Saudara, itu doa formalitas. Tapi doa yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Ekspresi saudara akan keluar. Ekspresi dari hatimu itu akan nampak saudara. Engkau mengeluarkan doamu pun dengan kata-kata yang kuat, engkau tidak akan malu. Karena itu otomatis dari hatimu keluar suara yang besar. Oh Tuhan.
Ay mula ka na tutuloy yung mula matanya, guguro matanya. Alam niya, anak na yung ekspresi dari lubuk hatinya yang paling dalam, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak malu dengan suara yang besar. Jadi sudah begitu suara teh, ekspresimu di mana terhadap Tuhan, responmu di mana? Saya bukan berkata mengajari saudara, gugur matanya dah. Alai mulai pindah gugur matanya itu adalah ekspresinya dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Karena dia rindu mau berbicara kepada Allah kita di surga. Dia ungkapkan itu. Nah, hari ini saudara anak-anak muda, cobalah saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak muda ini, sejak saya bermuda, pembina muda-mudi saudara, ada beberapa orang yang saya lihat air matanya bercucuran. Anak-anak muda saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menangislah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan saudara berdoa-doa formalitas, tapi masuklah dalam hadirat Tuhan. Ketuklah pintu hati Tuhan, ketuklah pintu kerajaan surga. Aku mau masuk Tuhan hari ini. Aku mau menjumpai Engkau Tuhan, karena begitu pentingnya aku Tuhan ingin semua masalah ini selesai dan tidak ada orang yang dapat menyelesaikannya, hanya Engkau Tuhan. Maka aku beranikan diri kepada Tuhan. Aku masuk dalam pintu kerajaan surga. Aku mengetuknya. Katakan dengan jujur kepada Tuhan. Saudara benar-benar nekat, saudara. Tuhan sangat bangga saudara mengetuk pintu kerajaan surga dengan nekat. Puji Tuhan. Haleluya. Ketuk saja Bang, pintu Bapa di surga. Dia akan membuka lebar-lebar saudara. Ketika engkau gagal dalam studimu, apapun yang kau lakukan dalam hidupmu saudara, kerjakanlah terus. Lalu apa yang kita lihat di sini saudaraku? Dikatakan di sini pada ayat yang ke-6, orang yang menabur dengan air mata ini saudaraku dengan bersorak-sorai, orangnya yang berjalan maju dengan menangis. Artinya saudara, poin yang kedua saudara, jangan pernah saudara mundur dari setiap apa yang sudah kerjakan, tapi majulah terus di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Puji Tuhan. Ikut maju terus. Hari ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan, maju terus. Engkau sedang menangis, maju terus. Kenapa orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ketika dalam kehidupannya kesulitan ekonomi yang dalam kehidupannya saudaraku, orang melihat secara real saudaraku, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tetap rajin bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak peduli. Dia bagaikan seorang petani yang menabur benih pada musim kemarau pun dia tabur. Dia berharap hujan akan turun, dan dia berjalan terus menabur dengan air mata. Maju, jangan mundur. Bapak Ibu Saudara, lihat Hana menangis, diejek, dicaci-caci. Engkau sudah mandul, tidak bisa lagi punya keturunan. Dia menangis di depan sokong tiang bait Allah. Dia menangis terseduh-seduh Bapak Ibu Saudara dengan berurai air mata. Sampai-sampai suaminya Elkanah menganggap dia orang gila. Esok ini dulu mamer kita akan hapus yang jadi ada gila kita berdua. Alanya gila tu Tuhan. Hebat orang kami yang mana? Kata so hebat orang. Orang nama tanya itu dia anggap kita orang gila. Biarkan mereka anggap orang gila. Dialah yang gila. Amin. Saudara, Hana berdoa untuk Tuhan berikan dia seorang anak. Apa yang terjadi dalam doanya saudara? Dia menangis terseduh-seduh, diejek oleh Penina yang memang punya anak. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia menabur dengan sorak-sorai. Lahirlah Samuel yang dinanti-nantikan dari Tuhan, dan dia bangga Samuel menjadi hakim sekalian raja bangsa Israel, sekalian nabi bangsa Israel. Puji Tuhan. Saudara, kerjakanlah terus.
ketika saya dari Batu Haji, saya dulu pembina muda-mudi saudara. Terkadang saya berkata kepada Tuhan, karena pekerjaan saya waktu itu adalah mengojek. Dapat 20.000 hari ini, membeli susu 8.000, tinggal 12.000. Beli Indomie, beli beras, udah habis. Untuk kegiatan besok, makan besok, aku cari lagi mau ojek saya. Saudara, ketika saya datang ke rumah Tuhan ini untuk melakukan pelayanan, saya pikir kalau motor saya kompet, saudara. Kalau 5.000 dolar ke pinggir tangan, urung kumatu Tuhan. Lebaran nomor percobaan Tuhan. Saya sana cukup 5.000, malu udah 2 bulan dapat sah. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya terus melayani Tuhan. Bukan karena saya banyak duit, bukan karena saya hebat, tidak saudara. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Saya terus mau menabur dengan air mata. Terus menabur dengan air mata. Waktu berjalan sebagaimana waktunya saudara berjalan. Tahun ke tahun, hidup saya begitu-begitu saja. Gak ada pertumbuhan ekonomi, begitu saja. Cukup makan. Tapi saya tetap berjalan menabur dengan air mata. Lalu apa yang terjadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Saya bersorak-sorai hari ini saudara. Kenapa saya bersorak-sorai? Saya bangga. Melubuhi udah sudah maka mudah-mudi na dulu. Mudah-mudi nabi berhasil sudah. Semua diberkati oleh Tuhan. Ada yang sudah menikah, bahkan di sini sudah jadi mama, Mera dan Mas Sean. Dan banyak lagi saudaraku yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah pulang kampung. Ketika mendapati kita pesta belum juga menikah, saya berdoa kepada Tuhan. Septi juga, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan kepada dia seorang suami yang takut akan Tuhan. Dan itu terjadi, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Malah hidup kebanggaan. Saudara tetap stay di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami ini, yang kami harapkan saudara adalah tetap berjalan bersama Tuhan sampai hari ini, sampai engkau mak-mak. Itulah sorak-sorai kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari berjalan terus, pertahankan imanmu, jangan kau mundur karena situasi zaman ini saudara. Kerjakan terus keselamatanmu saudara. Walaupun mungkin masih banyak yang belum diberkati oleh Tuhan, tapi waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan kerjakan bukan seperti gambaran yang saudara ukur-ukur sendiri. Dia mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, bukan seperti yang kau rancang. Seonomanian berangkat matusan, lalu kerja di sana, lalu gajiku sekian juta, lalu setelah itu nanti kalau aku dipecat dari sana, aku dapat lagi pekerjaan yang lebih hebat lagi. Lalu setelah itu nanti aku kumpullah uangku banyak-banyak, lalu aku menikahlah, lalu aku boleh pulang kampung. Saudara jangan seperti orang kaya yang bodoh. Tapi dia rancang itu semua dalam kehidupan. Dia mengerti setiap jalan-jalan. Puji Tuhan. Dia sudah tentukan masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Saudara jangan takut sebagai orang percaya, orang Pentakosta di tempat ini. Sudah banyak yang membuktikan ketika orang semakin dekat dengan Tuhan, memang tidak langsung semuanya happy endingnya saudaraku. Sampai sekarang masih menderita karena apa? Waktu Tuhan belum terjadi dalam hidup. Harus waktu Tuhan. Saya pun masih banyak pergumulan saya. Ini mau Tuhan adalah saya jawab por Tuhan. Dan dia kan lebih jawab pemenang aku di bagasan. Dan kepala kurung kesaksuan itu Tuhan. Di bagasan aku dulu. Karena kita tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Padahal jalan-jalan Tuhan sudah bagaikan merek. Sudah terpeta semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Lalu karena sudah terpeta dengan rancangan yang hebat saudaraku, ketika kita lari dari jalur Tuhan, dia tahu kalau engkau ke sana berbahaya, kau akan mampus, engkau akan tidak lagi mengenalku. Kalau tidak di dalam jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, maka saudaraku akan sesat.
Kadang saya berpikir seperti itu, saudara. Umur nebian Tuhan. Upang itu semua, besok mau jadi bantuan semua ini. Kadang saya berpikir begitu. Banyak yang harus saya pelajari dari rancangan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, saudara harus smart, saudara harus bijak, pelajari firman Tuhan. Bukan kita dulu smart Tuhan, alai perlu kita berhikmat. Puji Tuhan. Kita juga harus ada hikmat. Renungkan setiap perjalanan hidupmu. Engkau harus buat program sendiri, saudara, walaupun program Tuhan ada. Nah, ketika programmu salah, terbentuk, jangan salahkan Allah. Tapi bukan berarti saudara duduk lalu menoni Tuhan itu udah tuh besok keburu maju mulai memang hijau tak ada itu hijau warna deh. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap maju seperti dalam umur. Puji Tuhan. Maju terus, berair mata, berurai air mata, tetap bertahankan. Yesus seperti pujian tadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Lalu saudara yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti ada buaya bersorak-sorai. Puji Tuhan. Kita percaya apa yang sedang kita tabur hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin tidak akan bersorak-sorai. Ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya, tapi kata-kata firman Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, gereja kita sudah kita planningkan akan ada di Patang. Tapi saudara, kita ini sedang menabur. Amin. Kita masih menabur, bukan hanya materi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kau tabur hari ini? Mungkin kau hanya bisa berdoa, sono ketemu. Gimana mau kita lakukan? Mengambil pas-pasan, pasang Tuhan. Bukan ada mau persembahan Tuhan, laut Bapak Ibu Saudara Tuhan Tuhan. Kami mau membeli lahan di sana. Katakan kepada Tuhan, sisihkan sedikit saja mungkin yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Jangan pelit kepada Tuhan. Dia tidak pelit kepada saudara. Suamimu diberkati oleh Tuhan luar biasa, pekerjaan diberikan. Dia nggak pelit. Karena Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan dari sisa-sisa hidupmu, tapi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ditantang untuk menabur kebaikan. Air mata akan keluar di akhir zaman, saudaraku. Sekarang akan kita lihat orang-orang yang percaya benar-benar menabur. Dia akan mengeluarkan air mata, artinya kelelahan, berjuang terus, gak henti-hentinya dia berjuang melayani Tuhan. Itu yang mengeluarkan air mata, bukan secara literal air mata itu, saudara, yang saya maksud, tapi sedang berusaha, sedang letih-letihnya saudara memperjuangkan hidupmu, mungkin anak-anakmu, air matamu sungguh banyak, tapi jangan sekali-sekali mundur dari Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang melihat dengan jelas. Penglihatannya melebihi segala sesuatu, saudara. Dan kita ketika berjalan, saudara, jangan coba-coba menipu Tuhan. Artinya saudaraku, jangan punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dia tahu apa yang saudara kerjakan. Dia tahu apa yang di dalam hatimu. Tuhan itu melebihi dari ketika saudara melihat Piala Dunia, saudara. Ketika ada pelanggaran, lalu wasitnya melihat tepat, membuka monitor, saudara, ada operator yang melihat. Nah, saudara, akan kelihatan kalau saudara berjalan di mana, apakah saudara melanggar firman Tuhan. Dia melebihi itu, saudara, akan terlihat dengan jelas. Niatmu, isi hatimu, nampak semua, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu jujurlah kepada Tuhan. Apa adanya saja kepada Tuhan. Jangan macam-macam kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan.
Temui dia dengan segala apa yang ada dalam hidupmu. Pasangan Tuhan. Kita berserah penuh saja kepada Tuhan. Kita nanti akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini engkau masih sedang merancangkan sesuatu yang bagimu itu sangat berat. Bagaimana kau bisa mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kau seorang diri, minta Tuhan menyertaimu, agar kita memperkuat semua otot-otot rohanimu untuk berjalan. Otot-otot rohani kita ini perlu dilatih oleh Tuhan. Jangan kita cengeng rohani. Unang-urang berdiri, unang-urang marumutumur, unang-urang emosi, tinggal kondisi bolong koni. Ambil dalam jorok kita Tuhan, ikut bolong dosa-dosa. Hidup oleh nama Tuhan. Karena itu saudaraku, saya bertanya sekali lagi kepada saudara, apa yang sedang kau tabur hari ini, saudara? Berat beban hidupmu, taburlah terus kebaikan kebenaran itu, pertahankan terus. Engkau sedang menabur benih untuk keluargamu, untuk tetanggamu, untuk siapapun yang kau sedang pikirkan hari ini, saudara. Engkau ditolak, engkau tidak diterima dalam komunitas itu, enggak apa-apa. Tapi kebaikan tetap kau tabur. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kaum ibu di tempat ini akan banyak-banyak menabur air mata untuk anak-anaknya. Puji Tuhan. Ada seorang anak yang bandel, saudara, yang sudah bertahun-tahun diajari oleh orang tuanya, tidak pernah mengerti. Dia masuk dalam dunia narkoba. Tapi ibunya dan bapaknya terus berdoa kepada Tuhan. Bertahun-tahun bayangkan saudara, berdoa saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu waktu masanya Tuhan terjadi dalam hidup anak ini, saudara. Dia masuk sekolah pendeta dan dia diwisuda, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh anaknya ketika memeluk ibunya? Bu, inilah air matamu. Inilah air matamu selama ini. Aku bisa seperti ini karena air matamu yang bertaburan terus. Saudara, kaum ibu harus banyak-banyak menaburkan benih dalam doamu. Apapun pergumulanmu hari ini, keluarga itu ada kuncinya juga di dalam kaum ibu. Karena dialah yang memanage rumah tangga itu dengan bijak. Suami mencari nafkah, istrilah yang memanage keluarga itu begitu rupa, begitu baik, begitu teratur. Kalau tidak ada seorang ibu, apa yang bisa terjadi di rumah? Kalau udah pun orang aku dimulai tidak takut. Oleh sering dulu deh, macam dulu. Oleh memang berupaya tidak pergi. Kalau kau nanti patok, lakukan itu. Saya berpikir, kalau dia udah apa yang takut? Kalau yang bantu dia dengan nanti. Dia boleh nanti, kayak natau marah. Saya berpikir, kalau kau boleh hutan marah, kau dia marah. Saya berpikir, begitu besar peran seorang ibu di rumah tangga itu. Puji Tuhan, karena itu banyaklah berdoa. Kaum bapak juga di tempat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, taburlah kebaikan. Doakan istrimu, biar dia kuat memanage rumah tangga itu dengan baik. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa sampai dengan hari ini, boleh sekolah, boleh kuliah. Karena apa? Doa-doa orang tuamu setiap pagi dinaikkan di dalam doanya. Engkau mungkin tidak dengar atau engkau pura-pura tidak dengar. Hari ini juga saudara berdoa menabur benih supaya orang tuamu diberikan umur yang panjang. Puji Tuhan, sehingga masa depanmu menjadi penuh harapan dan indah. Puji Tuhan. Hari ini kita imani firman Tuhan. Kerjakanlah apapun yang saudara lakukan hari ini, asalkan itu dalam koridor kebenaran firman Allah. Saudara akan memulai dengan sorak-sorak. Puji Tuhan.